Haleluya, puji dan syukur kita bisa kembali lagi beribadah pada hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita memuji kepada Tuhan. Dimanapun sekarang kita berada, dalam keadaan apapun, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita berikan hati kita yang terbaik, yang benar-benar tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segala penyertaan-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang begitu melimpah Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengatur hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan menjalankan ibadah kami Tuhan. Kami akan berikan terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kiranya semua persembahan kami Tuhan menjadi persembahan terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia, mari kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, muji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Yesus, ku mau selalu sembah-Mu.
Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, yes Tuhan. Mau puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Yes, Engkau Tuhan Raja kami, Rajaku segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ya kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak Tuhan Yesus. Engkau yang terima pujian sembah kami Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Sekali katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku mau suci-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih, berikan sembah-Mu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami berikan pujian kami Tuhan. Hidupku, hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, semua pujian kami Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Yes, segala pujian kami Tuhan, biar hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yes, mari kita memuji Tuhan. Setiap dari kita berikan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Sekali ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang Raja. Musik memuji Tuhan, haleluya. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama tepuk tangan, katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Yes, Kau begitu besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih.
tercurah bagi dunia. Kasih-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan, Yesus Tuhan. Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar persembahan kami, korban syukur kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Amin. Biar itu semua menjadi yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Bawa syukurku
kudus-Mu. Bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari katakan, ku bawa syukurku, bawa syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Yes, kami bawa sembah kami, bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Mari nyatakan, Engkau Bapa dan Raja kami, dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Yes, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya Tuhan, selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami Yesus, ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Yes, mari setiap jemaat, mari kita rasakan, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini persembahan kami Tuhan Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan, kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan Yesus. Emas, perak Tuhan, apapun yang kami punya Tuhan, kami tahu semuanya itu adalah punya Engkau Tuhan Yesus. Biar kami balas dengan pujian kami Tuhan, dengan syukur kami Tuhan Yesus, dengan kesetiaan kami, kepercayaan kami pada Engkau Tuhan. Kami ingin membawa syukur kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Semua itu Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh begitu baik Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi tangan pernah ku bawa. Haleluya. Saya persilakan Ibu Gembala untuk doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bawa selain yang terbaik, ya selamanya, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku bagai korban syukurku. Kerinduan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan. Takkan pernah ku bawa yang terbaik. Amin. Terima persembahan kami Tuhan. Selamanya Ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku kami Tuhan. sebagai korban syukurku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Selama hidup kami mau tetap memuliakan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kerinduanku memuliakan-Mu. Sepanjang Katakan sekali lagi dari kedalaman hatimu, inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami saat ini, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau hari lepas hari. Kami perlukan firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami. Urapi kami Tuhan. Berikan kami pengertian. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Dan berikan kami kemampuan untuk kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu penuh dengan kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan sekali lagi ref daripada kor ini. Pernah ku bawa
saudara-saudara yang ada di tempat ini, sambil engkau angkat tangan kepada Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Keagungan hanya bagi-Mu Sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami masyurkan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami yang sakit. Dan firman-Mu memberikan jalan penerang bagi kami untuk menjalani dunia yang gelap ini. Dan kami siap menyambut perkataan Allah. Firman Allah yang akan ditaburkan dalam hidup kami. Kami siap mau mendengarkannya. Berfirman bagi kami semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Coba engkau yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, engkau berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Katakan kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai walking in the light. Berjalan dalam kebenaran, dalam terangnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau yakinkan kita sekalian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang perkasa dan kekuatannya supernatural. Amin. Dan dengan kata lain saya mau katakan bahwa situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa menghambat untuk kita mau mencintai Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, apapun yang sedang engkau jalani hari-hari ini, saya mau berkata itu semua tidak bisa menghambat untuk kita mau mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada kita terlebih dahulu. Kasih Tuhan yang besar, kasih Allah yang besar sudah nyata bagi kita. Oleh karena itu, baiklah kita mau mempercayai bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar adalah sebagai pelita bagi kaki kita. Bahkan firman Tuhan dengan jelas kita bisa baca di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dia sebagai penerang di setiap jalan kehidupan kita. Dan firman Tuhan merupakan petunjuk bagi hidup saya, bagi hidup saudara untuk mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita karena firman Tuhan memberikan kita pertumbuhan rohani. Nah, pertanyaan, seperti apakah terang yang sesungguhnya? Karena judul khotbah saya Walking in the Light. Berjalan di dalam terangnya Tuhan. Berjalan dalam terangnya Allah. Landasan firman Tuhannya saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti apakah terang itu? Dan firman Tuhan berkata landasannya adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahkan dikatakan pada mulanya
bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu pada mula pertama sudah bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pada mula pertama adalah firman, dan firman itu adalah Allah, bahkan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dengan jelas Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah terang itu. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi firman yang adalah Yesus Kristus memberikan terang kepada kita sehingga hidup kita diterangi oleh kebenaran. Dan kita tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, inilah merupakan satu reward bagi orang-orang Kristen. Ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau menerima dia sebagai terang kehidupan untuk menerangi di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena firman adalah terang dan firman itu adalah Allah, dan pada mula pertama dia adalah Allah dan dia adalah firman. Jadi terang inilah yang menerangi semua orang telah datang ke dalam dunia. Menerangi hidup saudara, menerangi hidup saya, menerangi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang atau telah datang ke dalam dunia. Dan dalam terang itu ada hidup. Wah, ternyata saudara, kalau kita berjalan di dalam terangnya Allah, maka kita dikatakan orang-orang yang memiliki hidup. Kalau kita tidak berjalan di dalam terangnya Tuhan, berarti kita tidak ada kehidupan. Kehidupan rohani kita akan mati ketika kita berjalan dalam kegelapan. Hanya firman yang bisa menerangi hidup ini. Dengan kata lain, memberikan kebenaran, memberikan cahaya kebenaran bagi kita, sehingga mata kita jasmani yang penuh dengan kegelapan dosa diterangi oleh kebenaran firman Allah. Katakan amin dulu. Jadi firman kehidupan ini sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, firman itu menjadi manusia. Kenapa Allah harus datang ke dalam bumi ini? Penjelmaan Allah sebagai manusia, artinya Allah sebagai pribadi yang berkuasa, pribadi yang mulia, harus turun ke dalam dunia untuk menjelma menjadi daging manusia. Yaitu dia memakai tubuh daripada Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini lewat perawan Maria, yang dikandung oleh seorang perawan Maria. Dan dia lahir sebagai putra anak Allah yang tunggal untuk memberikan kehidupan, memberikan kebenaran kepada saya dan saudara. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14, dan firman yang menjadi manusia itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Dia penuh kasih karunia dan dia penuh kebenaran. Jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Katakan amin. Firman itu adalah kebenaran, telah menjadi manusia, sehingga firman Tuhan itu bisa kita dengar, bisa kita lihat, dan bisa kita sentuh dengan tangan kita, yaitu Alkitab yang saudara pegang.
Kalau saudara baca itu sepertinya huruf yang mati. Tetapi ketika firman itu menjadi logos, menjadi rema dalam hidup kita, maka perkataan yang mati itu menjadi hidup. Karena itu adalah Allah sendiri, kebenaran, terangnya Allah yang menghidupkan kita sehingga kita mengalami kekuatan, mengalami kemenangan, kita berjalan maju dan bukan mundur. Kita mengalami kehidupan yang penuh sukacita. Karena kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang memberikan kebenaran dan memberikan terang bagi kita. Oleh karena itu, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan katakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, katakan amin. Coba saudara sampaikan kiri kanan saudara, katakan Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara sedang berjalan dalam terangnya Tuhan. Berarti saudara sedang berjalan dalam kebenaran. Karena Allah adalah kebenaran dan Dia adalah terang itu. Karena Allah tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, sebagai keynote saya pada hari ini, berjalan di dalam terangnya Allah adalah living in the light atau hidup dalam terang. Jadi berjalan di dalam terang sama artinya kita hidup di dalam terangnya Allah. Pertanyaannya, seperti apakah berjalan di dalam terangnya Allah? Yang pertama, ada 3 hal yang saya ingin impartasikan kepada kita. Berjalan di dalam terangnya Allah berarti yang pertama adalah menjadi penurut-penurut Allah. Penurut Allah, menurut Efesus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-12, di sana menceritakan beberapa poin yang penting bagi hidup kekristenan untuk berjalan menurut kehendak Tuhan atau berjalan menurut perintah atau penurut Allah. Yang pertama saudara bisa temukan di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Penurut-penurut Allah artinya hidup di dalam kasih. Katakan hidup di dalam kasih. Nah, seperti apakah hidup di dalam kasih? Hidup di dalam kasih dikatakan di dalam bagian kedua, bagian B di dalam ayat yang kedua. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Hidup di dalam kasih artinya kita mencontohi pribadi Allah di dalam Yesus. Di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai persembahan bagi saya dan bagi saudara yang hidup di dalam dosa. Dan kasih Allah itulah yang membenarkan kita, menyucikan kita sehingga kita memiliki kebenaran daripada Allah itu sendiri. Jadi penurut Allah adalah hidup di dalam kasih. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Efesus, penurut-penurut Allah adalah kehidupan yang tidak mengikuti keinginan daging. Kalau saudara ikut live streaming yang ada di Ibadah Paulus hari Rabu malam kemarin, di sana sangat memberkati Pastor Dr. Abraham menyampaikan kebenaran firman. Nah, saya menyentil sedikit. Hidup dalam kebenaran atau hidup menurut perintah Allah atau menjadi penurut-penurut Allah, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan katakan percabulan dan rupa-rupa kecemaran
dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Artinya sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Berarti hidup menurut Allah atau orang-orang yang menuruti perintah Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam terangnya Allah. Dan inilah yang Tuhan mau, gereja Tuhan harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan hal yang ketiga, penurut-penurut Allah diartikan dalam ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Firman Tuhan katakan, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ketika kita dilanda satu tekanan, ketika kita mengalami satu pergumulan, kadangkala kita terpeleset. Kadangkala kita terpeleset. Sehingga bahasa-bahasa yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita adalah perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Bukan lagi kata ucapan syukur. Jadi penurut-penurut Allah, Efesus katakan, jangan ada perkataan kotor dalam mulut kita. Jangan ada perkataan yang kosong, yang sembrono di dalam mulut kita. Karena hal-hal ini tidak pantas. Artinya tidak layak sebagai seorang penurut-penurut Allah. Sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran, memiliki hal-hal yang demikian. Yang harus kita miliki, yang firman Tuhan ajarkan adalah perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Artinya kita harus menjauhi perkataan-perkataan yang kosong itu. Jangan kita hidup bergaul dengan orang-orang yang memiliki perkataan kosong ini. Karena itu akan menghancurkan dan akan merusak perilaku, pemikiran yang baik yang ada di dalam hidup kita. Yang firman Tuhan ajarkan, ucapkanlah syukur. Nah, hal yang berikut, penurut-penurut Allah, yang keempat, di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Katakan amin. Tidak ada orang yang sundal, orang yang cemar, orang yang serakah, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Untuk menjadi penurut-penurut Allah, kita harus terpisah dengan golongan-golongan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Golongan yang tidak baik. Golongan yang bertentangan dengan kebenaran. Penyembahan berhala bukan saja saudara menyembah sesuatu yang mati dan itu dikatakan penyembahan berhala. Penyembahan berhala di sini bisa saja dolar menjadi berhala kita.
Bisa saja hobi menjadi berhala kita. Bisa saja keinginan-keinginan yang melampaui menghormati Tuhan, artinya keinginan-keinginan duniawi kita, yang seharusnya lebih tinggi kita mengasihi Tuhan, tetapi kita terfokus di situ, itu berhala, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa lagi beraktivitas, bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikan sesuatu lebih penting daripada Tuhan, sesuatu yang lebih utama daripada Allah, itu dikatakan berhala. Jadi berhala di sini bisa diartikan sebagai sesuatu yang kita utamakan melebihi dari kepentingan Tuhan. Nah, dengan alasan demikian, maka Roh Kudus memberikan di hati kita bagaimana kita bisa memilah-milah, bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Mana prioritas utama saya dan saudara sebagai orang yang berjalan dalam kebenaran dan mana yang tidak merupakan prioritas kita. Dan semua kita adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Kita belum sempurna mencapai hal yang demikian. Tetapi kita mau berusaha menjadi orang-orang, menjadi penurut-penurut Allah, menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam kebenaran untuk menjadi sempurna. Karena Tuhan memberikan fasilitas untuk kita menjadi sempurna. Dan Tuhan mau saya dan saudara adalah gereja Tuhan, adalah orang percaya yang mau berjalan di dalam kebenaran. Haleluya, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Nah, seperti apakah berjalan dalam terangnya Tuhan? Yang pertama menjadi penurut-penurut Allah. Dan yang kedua adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Coba engkau yang ada di rumah, di online, dan yang ada di tempat ini, katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, lebih keras. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini adalah merupakan komitmen. Hidup sebagai anak-anak terang. Seperti apakah hidup anak-anak terang itu? Efesus 5 ayat 9 dan ayat 11 berkata, hidup anak-anak terang adalah hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang yang hidup sebagai anak-anak terang adalah orang yang berbuah kebaikan. Orang yang berbuah keadilan. Dan orang yang berbuah kebenaran. Dan inilah kerinduan Tuhan bagi gerejanya, bagi umat kepunyaannya, bagi umat ketebusannya. Kita mau berbuah kebaikan, kita mau berbuah keadilan, kita mau berbuah akan kebenaran. Seperti apakah hidup anak-anak terang itu? Dalam ayat 10 berkata, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia pekerjaan, saudara ingin berusaha untuk menyenangkan hati pimpinan saudara. Artinya apa? Saudara tidak datang terlambat, saudara datang sesuai jadwal, saudara melakukan pekerjaan dengan baik, dan itulah hal yang menyenangkan pimpinan atau atasan saudara. Di dalam keluarga, saudara ingin menyenangkan istrimu, menyenangkan suamimu, menyenangkan anak-anakmu. Mungkin dengan saudara vacation,
dinner bersama mungkin. Ketika dia ulang tahun, saudara berikan hadiah. Waduh, senangnya minta ampun, saudara. Dan inilah yang dikatakan menyenangkan. Nah, sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran, maka yang perlu kita miliki adalah mengenal yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Menyenangkan Tuhan bukan serta-merta saudara memberikan, ya benar kita memberikan waktu buat Tuhan, yes of course. Tapi bukan hanya sampai di situ saudara. Menyenangkan hati Tuhan, kita mau hidup ini benar-benar sejajar dengan firman. Berjalan menurut kebenaran, berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan inilah yang dikatakan anak-anak yang berjalan dalam terangnya Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak Allah. Umat kepunyaan Allah. Orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, seperti apakah hidup anak-anak terang itu? Hidup anak-anak terang di dalam ayatnya yang ke-11, dalam terjemahan mudah dibaca, firman Tuhan katakan demikian. Jangan lakukan yang dilakukan orang yang berada dalam kegelapan. Melakukan itu tidak akan membawa sesuatu yang baik. Tetapi lakukanlah yang baik, menunjukkan bahwa hal-hal dalam kegelapan itu salah. Jangan lakukan yang dilakukan orang yang berada dalam kegelapan. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang maksimal. Karena gelap, saudara. Saudara ketika ditempatkan dalam satu tempat yang tidak ada terang, dan tempat itu penuh dengan barang-barang, yang terjadi adalah sangat tidak enak. Karena apa? Saudara akan menyenggol salah satu barang, mungkin kaki saudara terantuk dengan sesuatu barang, dan itu bisa merugikan hidup kita. Sangat menyakitkan. Bisa saja saudara nabrak sesuatu dan menimpa saudara. Karena kita berjalan dalam kegelapan. Dan Efesus memberikan satu pengertian. Jangan lakukan yang dilakukan orang yang berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan adalah orang yang tidak berada dalam kebebasan. Dihantui dengan sesuatu yang tidak baik. Wah, inilah istri yang baik. Memberikan air panas. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai orang percaya, hari ini kita diberikan kebenaran firman untuk diingat, untuk dilakukan, untuk dipraktekkan. Jangan lakukan apa yang dilakukan orang yang berada dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, yang ketiga, saudara. Seperti apakah berjalan di dalam terangnya Allah? Yang pertama, menjadi penurut-penurut Allah. Dan yang kedua apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini saya katakan adalah wake up calling. Berarti ini adalah warning bagi kita. Kita yang tidur harus bangun, yang mati harus bangkit.
Nah, ini landasan firman-Nya. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, firman Allah yang hidup berkata demikian. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan menerangi engkau. Dengan kata lain, saya mau artikan ayat ini adalah warning ilahi bagi gereja Tuhan. Bangunlah kamu hai yang tidur rohani, bangkitlah kamu orang yang mati rohani, karena Kristus akan menerangi kamu. Artinya Kristus akan menyatakan kebenaran. Kristus akan memberikan hidup yang baik bagi kamu. Dan Kristus akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran itu sendiri bagi kita. Nah, warning ilahi ini saya bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Warning yang pertama yang diberikan kepada kita mengenai wake up calling ini adalah memperhatikan cara hidup. Dalam ayat 15 di sana dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana saya dan saudara hidup. Ada dua jenis kehidupan di dalam ayat ini menurut Efesus. Bagaimana kamu hidup saat ini? Apakah kita seperti orang bebal? Atau kita seperti orang arif? Saya tidak tahu jawabannya. Jawaban yang lebih tahu saudara sendiri. Seperti orang bebal atau seperti orang arif? Orang bebal ini saudara bisa datang ke gereja. Orang bebal ini bisa datang beribadah. Bisa dia sebagai orang gembala. Bisa dia sebagai hamba Tuhan. Bisa dia sebagai pelayan Tuhan. Saya tidak tahu hidup kita digolongkan dalam golongan yang mana. Yang lebih tahu pribadi kita masing-masing. Dan saya mau memilih. Saya mau menjadi orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Orang yang mau tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang arif adalah orang yang memperhatikan cara hidupnya. Hidup yang menyenangkan Tuhan atau hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita diberikan warning ilahi hari ini. Untuk kita memikirkan apakah saya sudah menjadi orang-orang yang arif di hadapan Tuhan atau belum. Nah, kita mau dipulihkan saudara. Saya mau dipulihkan juga. Saya percaya saudara yang ada di rumah mau dipulihkan juga. Kita yang ada di tempat ini mau dipulihkan juga. Kita mau menjadi orang yang arif. Warning ilahi yang kedua, selain memperhatikan cara hidup, yang kedua adalah bagaimana mempergunakan waktu. Itu di dalam ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara di Chicago 4 of July yang baru-baru lewat, di sana terjadi satu penembakan yang menggoncangkan Amerika. Karena setiap 4 of July itu ada daerah-daerah tertentu, ada kota-kota tertentu merayakan parade. Nah, ketika parade dijalankan, terjadi penembakan yang membabi buta. Ini artinya apa? Hari-hari ini adalah jahat. Benar saudara, hari-hari ini adalah jahat. Jangankan kejahatan itu terjadi di luar. Kejahatan itu terjadi di dalam gereja. Terjadi di dalam organisasi, ini yang parah. Kalau kejahatan itu terjadi, korupsi di luar, ya itu wajar-wajar. Tetapi kalau itu terjadi di gereja, wah, wassalam saudara.
Nah, firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita tergolong orang jahat. Saya punya kerinduan, kita semua punya kerinduan. Jangan sampai ada kejahatan di dalam gereja. Jangan sampai ada kejahatan di dalam organisasi. Kalau itu terjadi, kita sama-sama mau bertobat. Mau mengikuti jalannya Tuhan. Nah, oleh karena itu, dengan alasan yang kedua ini, warning yang kedua ini, maka warning yang ketiga, warning ilahi yang ketiga yang diajarkan oleh Efesus, berusaha mengerti kehendak Allah. Saya diperhadapkan dengan wajah-wajah yang mau mengerti kehendak Allah. Coba engkau tepuk kiri kanan saudara yang ada di rumah. Mungkin kiri kanan saudara ada istri, suami, anak-anak. Tepuk kiri kanan saudara. Berusaha mengerti kehendak Allah. Coba engkau yang ada di tempat ini, engkau tepuk di kiri kanan saudara. Atau dari jauh engkau katakan, berusaha mengerti kehendak Allah. Orang yang berusaha mengerti kehendak Allah, dikatakan dalam ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Coba engkau bilang di samping kanan, jangan kamu bodoh bos. Coba bilang dengan iman, jangan bodoh bos. Orang yang mengerti kehendak Allah, bukanlah orang yang bodoh. Tetapi dikatakan, orang yang mengerti kehendak Allah, dia berusaha atau mengusahakan supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi orang yang mengerti kehendak Allah, dia tidak bodoh. Tetapi dia berusaha untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Warning yang terakhir. Warning ilahi yang terakhir. Ini adalah wake up calling bagi orang percaya. Bangun hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara kematian rohani. Karena Kristus sudah menerangi engkau. Warning yang terakhir. Yang pertama adalah memperhatikan cara hidup. Yang kedua bagaimana mempergunakan waktu. Yang ketiga berusaha mengerti kehendak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, harus penuh dengan Roh Kudus. Ini yang paling penting saudara. Saudara punya firman tapi tidak punya roh, saudara akan menjadi orang Farisi. Saudara penuh roh tapi tidak punya firman, saudara akan mengalami kesesatan. Oleh karena itu, firman dan roh Allah harus berjalan bersama-sama. Kita sebagai pelayan Tuhan tanpa roh Allah, kita hanya lip service saja saudara. Karena roh Allah ini merupakan pribadi Allah yang ada di dalam hidup kita. Roh Allah ini berfungsi sebagai guru saudara. Roh Allah ini berfungsi sebagai sahabat saudara. Roh Allah ini sebagai teman kita. Dan roh Allah ini akan menuntun kita. Oleh karena itu ada lagu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Kenapa kita harus dipegang oleh Roh Kudus? Bukan kita yang pegang Roh Kudus. Kalau kita yang pegang Roh Kudus, kita terlepas, selesai. Kita yang harus dipegang oleh Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini yang menciptakan lagu ini luar biasa. Ini adalah seorang guru saya di sekolah Alkitab, almarhum pendeta J.A. Awandatu. Ketika dia mengalami satu kesulitan, kesukaran. Sepertinya hidup ini ada kekosongan. Dia hanya berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Kenapa kita harus dipegang oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus akan memberikan petunjuk bagi kita.
ayat 18 dalam Efesus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, pertanyaannya, bisakah kita minum anggur? Nah, orang yang minum anggur, yang penting jangan mabuk. Minum anggur boleh-boleh saja. Dalam kadar ya untuk kesehatan. Tetapi jangan sampai saudara minum sampai mabuk. Artinya, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur dikatakan menimbulkan hawa nafsu. Yaitu nafsu jahat, saudara. Saya kemarin ada seorang hamba Tuhan berikan oleh-oleh anggur kana dengan berumur 12 tahun. Saya coba selama hidup baru itu kali saya minum anggur, saudara. Sedikit sekali. Saya bilang ini anggur apa Coca-Cola ya? Manis banget. Itu anggur yang langsung dari Israel. Hamba Tuhan ini bawa dan saya, wah ternyata anggur yang di Israel itu luar biasa. Berumur 12 tahun. Saya minum sedikit. Manisnya minta ampun. Nah, yang saya mau ajarkan bukan kita minum anggur, bukan itu saudara. Yang saya mau ajarkan firman Tuhan katakan, jangan kita mabuk oleh anggur, tapi kita harus penuh dengan roh. Karena kalau kita penuh dengan roh Allah, bukan lagi nafsu yang menguasai kita. Keinginan daging yang menguasai kita. Tetapi yang menguasai kita, yang memimpin kita adalah roh. Yaitu kebenaran. Nah, sebagai conclusion. Hidup yang berjalan di dalam terangnya Allah adalah hidup yang berpikir positif. Dan berjalan dalam terang kehidupan yang baru. Berpikir positif dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Artinya saya mau hidup baru, meninggalkan hidup yang lama, berjalan maju, meninggalkan atau mencapai kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 4. Hidup baru artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dikatakan dalam Roma 6 ayat 4, dengan baptisan air atau dengan baptisan itu, karena melalui baptisan air kita dikubur dengan Kristus. Artinya dosa kita dikuburkan dan kita turut mati bersama Kristus. Nah, Allah di dalam Kristus waktu dia mati berarti dia dimasukkan dalam arti mati secara tubuh, memang benar mati. Waktu saudara masuk dalam baptisan air, saudara dikubur bersama Kristus. Mati bersama Kristus. Kehidupan daging dimatikan, kehidupan lama dikuburkan. Ketika Yesus bangkit, nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari orang mati, dari kematian, ini adalah menceritakan bagaimana saudara keluar dari air baptisan. Waktu keluar dari air baptisan, saudara memiliki kehidupan yang baru. Kristus dihidupkan dari kematian. Nah, saudara mengenakan kematian dan kebangkitan hidup. Dikuburkan, dibaptiskan, masuk dalam air. Kuburkan dosa saudara, kuburkan kehidupan lama saudara. Ketika Kristus bangkit, saudara keluar dari air, saudara menerima kehidupan di dalam Kristus. Dengan apa? Kuasa Bapa yang mulia, bukan kuasa manusia. Inilah formula kebenaran baptisan air. Mati bersama Kristus, dimasukkan di dalam air. Waktu Kristus bangkit, saudara keluar dari air.
Itulah kehidupan yang baru. Dan ini adalah kuasa Allah yang dari Bapa. Kalau kita melakukan ini, kita menjalani suatu hidup yang baru. Saudara terima firman Tuhan, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Kesimpulan yang kedua. Berpikir positif, berjalan dalam kehidupan yang baru. Dan yang kedua adalah hidup yang dipimpin dan berjalan menurut Roh Allah. Roma 8 ayat 4. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita. Karena kita bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti kita dipimpin dan berjalan menurut Roh Allah. Maka diingatkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan yang terakhir, hidup berjalan dengan iman. Sebagai orang Kristen, waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti saudara tidak ada masalah. Bukan berarti saudara tidak ada pergumulan. Pergumulan bisa ada, kesulitan bisa datang. Tetapi firman Tuhan ingatkan, hidup berjalan dengan iman. Walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Maka kita akan diberikan kemenangan dari hari lepas hari. Kita akan berjalan dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Sambil saudara angkat tangan dan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa buat kita sekalian. Haleluya Yesus. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Oh, kami mau selalu puji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Ku selalu sembah. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Selalu Yes Tuhan. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
firman-Mu yang kami boleh terima. Kami percaya inilah yang menjadi kerinduan-Mu dan menjadi kerinduan setiap kami. Kami mau terus menjadi anak-anak terang-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Biar kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan korban syukur kami di dalam Haleluya. Puji syukur, mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk setiap jemaat yang rindu untuk memberkati pelayanan kita yang ada di Chicago, bisa memberikan yang terbaik melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Mari saya undang jemaat-jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, daya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Puji syukur untuk pengumuman kita pada minggu ini. Seperti biasa di hari Senin kita akan ada start sharing and learning together setiap jam 7:30 waktu Chicago. Jadi untuk setiap daripada jemaat yang ingin yang rindu untuk hadir bisa mengikuti melalui Zoom. Kita akan sama-sama untuk sharing, untuk saling berbagi, untuk juga belajar lebih dalam tentang Alkitab. Lalu untuk hari Rabu untuk youth TikTok kita akan adakan lagi nanti mungkin setelah bulan summer ini selesai, karena setiap daripada youth mungkin ada yang vacation, akan ada yang liburan, jadi kita nanti akan diumumkan melalui grup. Kita akan sama-sama lagi untuk kembali berkumpul mungkin pada saat setelah liburan summer selesai. Lalu pada hari Jumat seperti biasa akan ada prayer warrior setiap jam 6 sore waktu Chicago. Sama-sama kita kembali berkumpul, berdoa, bersyafaat bersama, karena kita yakin setiap daripada kita yang berkumpul 1-2 orang lebih, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Dan hari Minggu depan di jam yang sama, jam 9 pagi waktu Chicago, kita akan kembali berkumpul beribadah bersama, kembali memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Ku Bawa Syukurku. Haleluya.
syukur, biar setiap persembahan kami Tuhan, syukur kami Tuhan, biar semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu. Bapa dan Rajaku, mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Yes, ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukur kami, sebagai korban syukurku. Kerinduanmu memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari sekali katakan, takkan pernah Jesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Oh, selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Takkan pernah ku bawa, mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau mengangkat tangan. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan. Berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Berkat kasih daripada Yesus Kristus akan menjadi bagian kita sekalian. Mulai hari ini
sampai Maranatha Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Kami tutup dan akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Happy Sunday and God bless you all. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus dahsyat.